Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta para hadirin pendengar yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berada di tempat ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW yang telah membebaskan kita dari belenggu kebodohan dengan ajaran ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada panitia penyelenggara acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berbicara dalam video ini mengenai pengembangan minat dan budaya membaca demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bima. But before I talk further about development in reading interest and culture for improving the quality of human resource of Bima Town, let me introduce myself first. My name is Suryati Sitkon, you can call me Dias. I was born on 30 May 2005. I'm in 11th grade student from SMA N1 Bima Town, majoring in language. Both of my parents are teachers and I have one sister. In future, I aspire to become a diplomat so I can introduce about Indonesia local wisdom to the world. Santa beta ina ro ama, sa ero ari, cina ro ani, lenga ro iwa, masa-masa madese rentasa. Ngaramada hudiatu sitkon, biasa diokai ladias. Mada sekolah ta SMA N1 Kota Bima. Mada kuntau nee tak diplomat. Diru uku meitio masyarakat taari maiba Indonesia au manda di romaloa dihanta rokata dakai bandai do Indonesia rodom bojo. Dewan juri yang saya hormati, minat serta budaya membaca akhir-akhir ini seringkali menjadi topik perbincangan di kalangan unit pendidikan. Ditambah lagi permasalahan ini semakin gempar akibat adanya peralihan teknologi informasi yang menyebabkan pergeseran minat membaca di kalangan kaum milenial. Di era kemajuan teknologi seperti saat ini, membaca tidak lagi menjadi sebuah rutinitas, melainkan hanya menjadi sebuah aktivitas sampingan yang kita kerjakan ketika waktu luang. Beri1.com mengabarkan bahwa hingga Januari 2021 lalu, Indonesia memiliki jumlah pengguna internet sebanyak 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 27 juta atau 16% dari tahun sebelumnya. Sedangkan aplikasi media sosial yang paling populer saat ini adalah YouTube dengan angka 94% dan usia pengguna dikisarkan sekitar 16 hingga 64 tahun. Di bawahnya menyusul WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram. Data ini menyatakan bahwa orang-orang Indonesia sangat gemar bersosial media namun tidak dalam berliterasi, apalagi membaca buku. Bandingkan dengan data UNESCO yang dikemukakan oleh Kominfo. UNESCO mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kedua terendah mengenai literasi dunia. Data ini juga menyatakan bahwa orang-orang Indonesia memiliki minat baca yang sangat rendah dan sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hanya 0,01% yang berarti dari 1.000 orang Indonesia hanya ada 1 yang rajin membaca. Riset lain bertajuk World's Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara mengenai minat membaca. Tepat di bawah Thailand urutan ke-59 dan di atas Botswana urutan ke-61. Data ini lagi-lagi menyatakan bahwa orang-orang Indonesia sangat minim dalam memiliki minat membaca. Hadirin yang saya hormati, ironisnya, meski minat membaca di Indonesia sangat rendah, tetapi data dari We Are Social per Januari 2017 mengatakan bahwa orang-orang Indonesia mampu menatap layar gawai hingga 9 jam per hari. Tidak heran jika dalam hal kecerewetan di sosial media, Indonesia dapat menempati peringkat ke-5 di dunia. Sekarang mari kita bayangkan, ilmu minimalis,
malas membaca buku, tapi sangat sering menatap layar ponsel hingga 9 jam per hari, ditambah paling cerewet di sosial media. Jangan heran jika Indonesia menjadi sasaran empuk untuk info provokasi, hoaks, serta fitnah. Jangan sampai karena kekritisan kita dalam menilai informasi menjadikan Indonesia negara yang rentan terprovokasi dan NKRI mudah terpecah belah. Ladies and gentlemen, that is the data on size of its distribution in Indonesia. Then what about West Nusa Tenggara? What about Sumbawa Island? Even smaller, what about our reading condition in our beloved Timur Town? Now let's take a moment. Let's think and think together how to grow and make a reading interest as a good culture for improving the quality of human resource in Timur Town. Of course, to do all of that, we need to know what caused the lack of interest in reading in our beloved town. In this case, I can conclude there are 5 main things that cause the lack of interest in reading. First, the habit of parents who are apathetic to the culture of reading from an early age. Research from Bloom reveals that when a child turns to 4 years old, they are in period like to imitate what their parents do without any exception. So it helps if their parents like to reading, their children will like to reading too. Both of their parents must exemplify their love of reading, because if they want their children love reading, then love reading first. Second, the existence of audiovisual tradition dominated by television, which present various information which are often indulgent. Nowadays, entertainment has become a cultural trend, while books and writing tend to abandon. And so, it is as we are experiencing a cultural leap, which is eventually make us lazy to read, because the assumption that it's enough just to hear the various information from social media, it also can create the habit of receiving instant information. Third, oral and listening culture are still very strong part of daily life of our society. Due to the lack of awareness of reading, our society tends to speak and listen rather than read. Don't be surprised if all the events that happening now will easily spread by mouth than the news from newspaper who are certain to be true. Fourth, the reading center are less complete and less attractive. Of course, through the city library or the school library, which are every school have it, it's not enough. In our town, there should already be something called bookstore, like Gramedia, Periplus, Books and Beyond, or something like that. If it's difficult to buy a book, then how can you interest on reading it? Fifth, lack of motivation in yourself. All change must come from yourself first. Motivation and drives are important, not just for teens or adults, but for all age. Culture departs from habit. Something become habit will turn to be a culture and characterize the person. That's why self-motivation are important, because it can create character. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan, sebagai bentuk tanggung jawab, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014 mencanangkan kegiatan Gerakan Literasi Sekolah yang dibuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015. Gerakan ini diharapkan mampu membiasakan siswa tidak dalam hal membaca, tapi juga menulis sambil meringkas, menceritakan ulang, bahkan hingga mengembangkan cerita yang nantinya akan mengasah kemampuan kreativitas mereka. Lalu, di tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia kembali menggiatkan Gerakan Literasi Nasional sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 mengenai penumbuhan budi pekerti tidak hanya menyasar sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan secara masif baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Hadirin serta hadirat yang saya hormati,
Konsep literasi juga merupakan ajaran pertama dalam agama Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang berarti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah ini menafsirkan bahwa kita dianjurkan untuk mau dan mampu membaca agar kita memiliki pengetahuan untuk mengarungi proses kehidupan. Tentu saja, yang dimaksud bukan hanya membaca segala sesuatu yang tersurat, tapi juga membaca dan memahami segala sesuatu yang tersirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta hadirin pendengar yang saya banggakan. Untuk dapat meningkatkan minat dan budaya membaca, kita perlu melakukan beberapa gerakan seperti berikut. Pertama, mendobrak pemikiran masyarakat bahwa membaca itu tidak penting. Membaca bukanlah sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Orang-orang di negara maju lainnya, di negara-negara besar lainnya memiliki pola pikiran bahwa literasi itu penting. Pepatah mengatakan, membaca adalah jendela ilmu. Jadi jika kita rajin membaca, gemar membaca, suka melakukan literasi, kita akan memiliki pola pikir seperti orang-orang di negara maju lainnya dan menjadi masyarakat yang lebih produktif serta tidak hanya konsumtif. Kedua, memperbanyak ruang baca publik. Ruang baca publik yang saya maksud bukanlah perpustakaan, baik perpustakaan kota maupun perpustakaan sekolah, melainkan memperbanyak pojok buku di fasilitas-fasilitas umum seperti di rumah sakit, bandara, terminal, pelabuhan, taman kota, dan lain sebagainya. Dengan adanya pojok buku di fasilitas-fasilitas tersebut akan menimbulkan kesan bahwa buku adalah benda yang akrab kita jumpai tidak hanya di perpustakaan tetapi di tempat-tempat umum juga. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi tentang pentingnya berliterasi. Dengan diadakannya ajang-ajang pencarian duta baca di daerah-daerah seperti saat ini telah sangat membantu dalam mensosialisasikan betapa pentingnya literasi. Kita juga dapat mendirikan berbagai macam organisasi seperti yang sudah berdiri di kota kita saat ini, yaitu Mojo Itu Tanao, Forum Genre, dan Forum Anak. Keempat, menggunakan peran orang tua sebagai motivasi untuk anak agar dapat menyukai membaca. Orang tua memiliki peluang yang besar dalam kegemaran anak. Kebanyakan anak di zaman sekarang ini lebih menyukai ponsel dan gadget ketika mereka bosan karena mereka dapat bermain sosial media atau bermain permainan online. Oleh karena itu, orang tua dapat melakukan gerakan dengan meletakkan buku-buku di tempat-tempat yang membuat mereka bosan, seperti di kamar ketika tidak ada HP atau di mobil ketika melakukan perjalanan. Kelima, melakukan gerakan literasi di sekolah. Gerakan ini dapat berupa jam khusus untuk berliterasi yang dapat diisi dengan kunjungan perpustakaan, tukar buku dengan teman sekelas, atau kegiatan bercerita. Kegiatan bedah buku juga dapat dilakukan dalam bulan-bulan tertentu. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin pendengar yang saya banggakan. Budaya membaca bukan hanya sebuah nilai kultural yang harus kita lestarikan, melainkan membaca sendiri memiliki banyak manfaat. Salah satu atau beberapa manfaat dari membaca adalah dapat meningkatkan kreativitas dan kinerja otak, dapat meningkatkan daya ingat, melatih konsentrasi hingga mencegah kita terkena stres dan terkena penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang menyerang saraf otak di mana penderitanya akan merasa mudah cepat lupa. Penyakit ini juga seringkali disebut sebagai penyakit pikun. Selain itu, membaca juga dapat memudahkan kita dalam menggali informasi, sebab orang-orang yang gemar membaca akan memiliki wawasan yang lebih luas, karena dunianya bukan hanya tentang apa yang mereka lihat, tapi apa yang mereka baca dan apa yang mereka pikirkan di pikiran mereka. Selain dari segi kesehatan dan pendidikan, membaca juga dapat membantu ekonomi negara. Bagaimana bisa? Tentu saja, dengan seringnya kita berliterasi,
kita akan menjadi lebih kreatif dan dapat mengembangkan banyak ide serta inovasi baru yang nantinya dapat menjadi karya-karya yang dapat membantu kelangsungan negara kita. Dari situlah negara kita dapat menarik karya-karya pilihan dan menerbitkannya di pasaran, baik itu dalam bentuk bacaan atau hal-hal lainnya. Hal ini juga dapat berlaku di Kota Bima. Dengan seringnya masyarakat kita melakukan literasi, kita akan menjadi lebih kreatif serta lebih produktif dengan adanya banyak ide serta inovasi baru yang menjadi karya dan wirausaha baru di kota kita bersama. Ada dindak di kaiku sampai lambojo mabunga tanao romupa ilmu warania kumataho rentika diru udana rorasa roaku tipata kancore badou samena naweki mamori ari maibadana bojo dimbaa makento dairauku wancuku indi ade samena maringa eli ake rasamena nama sampela mabunga tanao ramupa ilmu dirasa dai ake dimandak di dou mataho rotupa di tio rodi batu wearuku rawira elina mantau ade nia maraso rentika diru ubadana rorasa mataho. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW mengenai pentingnya memiliki ilmu. Man araddunya fa'alaihi bil ilmi wa man araddal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man araddahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, serta barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pendengar, serta dewan juri yang saya hormati, marilah kita bersama membangun negeri ini, meningkatkan kualitas tanah kita ini sebagai sebuah hadiah serta warisan untuk generasi kita selanjutnya, agar mereka bangga pada negerinya, mereka bangga pada bangsanya. Dan bersama kembali kita bangun negeri kita menjadi negeri yang lebih maju serta negeri yang lebih dikenal oleh semua orang. Sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam literasi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.